Alasannya satu, Nabi tidak pernah salaman dengan jamaah. Waduh, pripun niku Pak. Kula ini kejadian gatos napa. Jadi saya bingung, ini sampean ngajinya di mana? Masuk dengan Allah saja yang baik, tapi dengan tetangga sampean nggak baik. Ya ampun, nggak apa-apa sampean kalau sama Allah baik, sama manusia nggak baik nggak apa-apa. Nanti kalau mati berangkat sendiri ke kuburan. Ada orang yang selalu solid, taat. Sebelum adzan dia datang ke masjid. Terburu-buru dia datang ke masjid. Nunggu waktu sholat. Bagus kata Nabi. Tapi ingat selepas sholat ada orang di sekitar sampean. Jangan merasa bahwa sampean paling solih. Boleh jadi kesolihan sampean karena orang di sebelah sampean yang mendoakan ketika sampean tidur. Sampean jangan ngerasa paling baik di hadapan Allah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap dirimu paling suci kata Allah. Allah yang paling tahu siapa yang terbaik di antara kalian. Yang paling takwa bagi Allah itu Allah yang tahu. Saya kadang-kadang mau salaman sama yang sebelah. Ini bukan mau curhat Pak, cerita saja Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya mestinya habis sholat kan lebih solih Pak. Lebih baik kepada sesama manusia. Mau salaman nggak mau Pak. Laulal isnad, kalau manusia berguru tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu tidak berguru tanpa sanad, maka dia akan berbicara sesuai dengan keinginannya. Saya pernah mendengar ini dari para masyayikh yang ada di pondok pesantren Peloso, bahwa salahul ab sababun li abna'is salih, bahwa orang tua yang salih akan menyebabkan anak-anaknya menjadi anak yang salih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Ingkang kula mulyakaken para yai, para sepuh, wabil khusus panjenenganipun pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Atfal Kiai Musta'in Dahlan Hasan, panjenenganipun Kiai Barizi, para yai, para ibu. Ini karena tadi barusan ada tarian Nusantara yang terambil dari kalimat Nuswantoro yang kemudian diterjemahkan di belakang hari menjadi Indonesia. Kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang kali lebar. Sebagai bentuk penghormatan saya dan rasa bangga saya terhadap bangsa Indonesia, bahasa saya campur karena barusan saya pakai bahasa Jawa, sekarang saya rubah sedikit geser ke Jawa Timur. Kalau yang barusan Jawa Tengah, saya geser sedikit ke Timur. Sebatan kolemul jagi setuju. Para rabu, para kiai, para santri, para wali murid, sebatan kolemul jagi. Saya sedikit geser ke Jawa Barat. Para bapak, para ibu, sadayana anu hadir dina ieu acara, mangga sadayana. Loh, paham sampean Pak? Paham tah? Ya wis, kula geser nyebrang ke Cina Pak. Dari tadi ini kayak Barizi ini buat saya kaget terus ini. Rupanya di sini banyak Cina-Cina berkulit hitam rupanya. Apa yang barusan itu bahasa Mandarin ya?
Bahasa Mandarin itu beda dengan bahasa yang kita pakai di pasar itu, Pak. Kalau di pasar itu saya paham karena ada bahasa Hoklo, ada Teochew. Yang saya tahu cuma yang Teochew, Pak. Kalau saya ke pasar itu insya Allah selalu dapat murah, karena saya pura-pura jadi orang Cina, walaupun mereka nggak percaya sama saya. Jadi kalau tiap kali saya nanya di pasar, keke jik tolo ya. Ibu, bangga sampean anaknya jadi santri? Nih, para santri bangga tidak jadi santri? Hutang besar Republik ini yang sampai hari ini belum terbayar adalah hutangnya kepada para kiai dan pondok pesantren. Maka banggalah menjadi santri, sebab pesantren dan santri yang menggagas sebuah kemerdekaan yang bernama negara Indonesia. Berdirinya pondok pesantren kurang lebih 3 abad yang lalu. Pesantren merubah hutan menjadi kota. Pesantren merubah keterbelakangan menjadi peradaban. Pesantren menyulap sebuah bangsa besar yang kemudian disebut Indonesia, yang awalnya tidak pernah dikenal di dunia manapun, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang terbebaskan karena sebuah cita-cita besar yang terambil dari nilai-nilai Quran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk jihad fisabilillah. Dan yang memekikkan itu adalah para ulama dan para kiai di pesantren, juga berkat semangat perjuangan para santri yang ada di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk kiai dan para pesantren. Saya lahir di pondok pesantren, saya besar di pondok pesantren, makanya sampai hari ini saya kemana-mana selalu pakai sarung. Selain itu murah dan meriah, sarung itu menunjukkan bahwa saya adalah manusia yang merdeka dan bebas. Karena kalau pakai celana panas susah, Pak. Oh, pikirannya jangan kemana-mana, Bu. Wah, ibu-ibu ini pagi-pagi pikirannya malah kemana-mana nih gitu. Alhamdulillah, Allah Maha Rahman Maha Rahim, bahwa kita dikumpulkan pagi hari ini di tempat yang barakah, di tempat yang mulia, duduk di antara para kiai, para ulama. Bahwa 36 tahun yang lalu Kiai Dahlan Hasan menggagas berdirinya sebuah tempat untuk umat, karena salah satu tugas utama dari ulama adalah himayatul ummah, mengayomi umat, mendidik umat, menjadikan mereka adalah manusia-manusia yang beriman. Sebagaimana yang disampaikan oleh putra beliau, tidak dapat kita bayangkan 36 tahun yang lalu di sebuah tempat yang hari ini menjadi luar biasa karena berkat pikiran-pikiran dan semangat yang luar biasa dari Kiai Dahlan. Maka tidak salah kemudian saya pernah mendengar ini dari para masyayikh yang ada di pondok pesantren Peloso, bahwa salahul ab sababun li abna'is salih, bahwa orang tua yang salih akan menyebabkan anak-anaknya menjadi anak yang salih. Kiai Dahlan Hasan adalah orang salih karena kesolihan beliau, berkat ketakwaan beliau, ketawaduan beliau, ilmu beliau yang beliau curahkan di tengah-tengah umat, mendidik para umat, mendidik santri. Maka lahirlah santri-santri yang hebat dan luar biasa, termasuklah melahirkan seorang putra yang bernama Kiai Darwis Allah yarham. Kemudian ada Kiai Khairi, ada Kiai Musta'in, ada Kiai Barizi, yang semuanya dilahirkan dari beliau. Berarti orang tua yang salih insya Allah akan melahirkan keturunan-keturunan yang salih. Salahul ab sababun li abna'is salih, bahwa kesalihan orang tua pasti akan melahirkan anak-anak yang salih. Dan salah satu di antaranya adalah Gus Ubay. Mana Gus Ubay? Nah ini kemarin ketemu saya di Madinah ya. Saya ketemu beliau di Madinah waktu umroh sekitar bulan Rajab kemarin. Kita banyak cerita di hadapan Masjid Nabawi. Ada ide besar
dan ide besar itu tertuang sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kiai Dahlan Hasan. Semoga Allah merahmati beliau beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Apa yang menjadi motivasi beliau? Walaupun saya jarang bertemu dengan Kiai Dahlan, tapi berapa waktu saya sering menangi beliau. Saya senang bukan karena kealiman beliau, tapi saya tertarik dengan ketawaduan beliau, kelemah lembutan sikap beliau, ucapan beliau yang begitu lembut, menggambarkan betapa lembutnya hati beliau. Maka saya berharap putra putri beliau bukan hanya sekedar mewarisi darah beliau, bukan hanya sekedar mewarisi apapun yang beliau miliki, tetapi dapat mewarisi ilmu, akhlak, serta sikap ketawaduan yang ditunjukkan oleh beliau. Mudah-mudahan Nahdlatul Atfal ke depan semakin lebih besar. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Atfal. Saya tertarik ketika beliau sekitar tahun 90 sekian, saya lupa tahunnya, ketika saya duduk di masjid itu, kalau tidak salah di acara tahlilan bersama, karena beliau itu adalah orang tua yang tawadu. Saya dekati beliau, dan apa yang menjadi motivasi beliau mendirikan ini? Ternyata firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Makna dari ayat ini, sepatutnya sekelompok manusia di antara kalian berangkat mencari ilmu. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam agama ini, agar setelah kembali dari pendidikan pulang ke daerahnya, liyundiru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya, agar kaumnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, agar umatnya menjadi manusia yang berhati-hati mengambil sikap, agar umatnya menjadi manusia yang tegak lurus. Sebagaimana doa dalam salatnya, 17 rakaat kita salat, setiap kita salat mesti membaca Fatihah, dan setiap Fatihah mesti membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Lurus seperti apa? Syiratal anbiya wal mursalin, yakni lurusnya para nabi dan para rasul. Maka insya Allah yang nyantri di pondok ini, baik yang masih ataupun yang sudah keluar di pondok ini, insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat, amin. Kenapa mesti masuk pesantren, Pak? Kenapa mesti masuk Nahdlatul Atfal? Tadi disampaikan, ini di sini mohon maaf, ini musim hujan apa musim kering, Kiai? Kok nggak ada air ya? Baru sadar saya, Pak Yai Musta'in. Ternyata saya nggak minta, Pak, cuma ngasih tahu aja. Ya nggak minta, Pak, cuma ngasih tahu saja ini. Ya kalau ada cepatlah, Pak ya. Kenapa mesti masuk pesantren? Karena masuk pesantren itu punya kiai, punya guru yang punya sanad. Saya jadi teringat kepada kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Dalam kitab Muqaddimah itu dikatakan begini, al-isnadu minad din. Ini pahala bu kapir ya. Ini sebenarnya isyarah, Pak. Isyarah dari Kiai Warizi sama Kiai Musta'in. Ini kalau sampai 50 nanti meletus semua, ini panitia nampaknya tekor ini. Jadi wali santri harap paham saja, Pak. Al-isnadu minad din, sanad ilmu, sanad keguruan itu adalah asas dalam beragama. Punya guru itu penting, Pak. Saya baca sedikit tentang sanad pesantren ini. Kiai Barizi itu berguru kepada abahnya. Kiai Musta'in tentu berguru kepada abahnya, Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu santri Raudhatul Ulum 1 Malang. Berarti berguru kepada guru besar kita, Kiai Yahya Sabrawi dan Kiai Qaffal Sabrawi Malang. Lah Kiai Yahya itu berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran. Kesana, Pak. Walaupun saya tidak berguru kepada Kiai Dahlan, tapi kita ketemu di situ.
Karena tahun 80-an saya ngaji, karena saya lahir di Meranti, besar di Meranti, ngaji kalih Kiai Rusdi Wahid. Asli ini pun tiang Malang. Kiai Rusdi Wahid juga satu angkatan dengan Kiai Dahlan. Sami mawon berguru kali Kiai Sabrawi. Lah saya dari silsilah nenek saya juga keluarga Malang. Pripun? Karena nenek saya itu juga ada darah Malangnya. Karena buyut saya yang di Raudhatul Ulum 2 itu, Kiai Sanamah itu buyut saya. Jadi kalau saya ke Malang ziarahnya ke sana, Pak. Karena memang itu buyut. Tapi mohon maaf para alumni Malang, jangan bandingkan saya dengan buyut dan mbah saya Kiai-Kiai Malang. Kalau beliau itu naga semuanya, Pak. Saya ini ular belang, Pak. Loh, kok bisa begitu? Berarti kita berguru di satu titik. Kiai Barizi berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi, sebab ayahanda beliau Kiai Musta'in juga begitu. Berarti saya juga secara nasab berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi, sebab saya berguru kepada murid beliau Kiai Rusdi Wahid. Berarti guru kita sama, ilmu kita sama, hanya jurusnya yang beda. Gitulah, Pak. Nah, tapi saya udah yakin, saya senangannya dari dulu pakai jas, ternyata Kiai Barizi pakai jas, Pak. Tapi nampaknya masih baru itu, Gus. Boleh dipinjemin untuk saya, Gus, itu, Gus. Laulal isnad, kalau manusia berguru tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu tidak berguru tanpa sanad, maka dia akan berbicara sesuai dengan keinginannya. Kalau kita memiliki guru yang jelas, kita akan berkata, ini saya dapatkan dari guru saya. Gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya. Sama dengan bacaan kayak Mas Ustadz Maswadi tadi, yang di belakang pasti gerutu. Salah. Katanya Qori provinsi. Kok dibaca kumu? Padahal itu kum. Bukan salah, Pak. Cuma sanad yang dibaca sampean itu riwayat Hafaz an Asim. Kalau yang dibaca beliau, tuh cak kebenta kerja apa kan? Udah, engkau macam membuah gendina ya cara. Are mulai jantungan saya. Yang dibaca oleh Ustadz Maswadi tadi itu riwayat Imam Waras dari mana? Nafi. Waras an-Nafi. Itu riwayatnya Imam Waras dari Nafi. Nafi itu muridnya Ibnu Umar dalam hal ilmu fiqih. Ibnu Umar itu putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar salah satu murid terbaik dari siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau baca bukan asal senang saja, Pak. Ada sanad bacaan. Sama dengan ketika ustadz-ustadz yang di sini, kiai-kiai yang di sini menyampaikan kepada santri bukan karena sekehendak hatinya, tapi dia dibaca waqalal musannifu. Dan telah berkata siapa Kiai Musannif sampai kepada kita. Menunjukkan apa? Bahwa pondok pesantren menjaga kemurnian ilmu pengetahuan. Berarti pesantren adalah salah satu lembaga yang bisa dipastikan ilmu keagamannya akan sangat terjaga sampai yaumil qiyamah nanti. Kenapa saya garang? Minumannya belum datang. Marah apa kena kecangnya kena. Hari panas dia. Saya begele jemput hilak kuyong kuy beri sarapan di dinar ya. Oh mana kita beri sarapan? Matur anu Pak, matur ngapunten. Ada yang paham bahasa Madura toh? Oh anu, Madura ini wonten nggih. Oke. Jadi kenapa saya berbicara tentang ilmu hari ini? Betapa pentingnya ilmu pengetahuan agama. Karena tanpa pengetahuan agama niscaya hidup kita tidak akan sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tadi pagi ini, nikmat apa sih yang kurang yang Allah turunkan kepada kita? Kalau kita seandainya bertanya kepada hati kita masing-masing, mulai dari tadi pagi doa apa sih yang tidak kita panjatkan kepada Allah?
Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari manusia ini selalu meminta kepada Allah. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini semuanya meminta kepada Allah setiap hari. Tapi apakah Allah menolak semuanya itu? Enggak. Allah menjawab doa kita. Allah jawab permohonan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allah kecanggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya para jamaah, kalau kita bicara tentang nikmat Allah pagi ini, luar biasa. Kita diberikan sehat. Jadi walaupun agak sedikit berpanas-panasan, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmatnya acara ini. Walaupun ibu-ibu dari tadi udah ngipas-ngipas kepanasan, takut pemutih wajahnya luntur. Sawu saya Pak. Karena ibu-ibu itu sama dengan istri saya, takut hitam. Kalau saya malah takut putih Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Manusia, makhluk yang lain, malaikat, semuanya berdoa kepada Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan. Tapi apakah Allah mengabaikan? Enggak, Allah pasti mengabulkan doanya. Cuma semuanya pakai tahapan. Yang anaknya pengen pinter didoakan kali embuknya, didoakan sama bapaknya, ya Allah mudah-mudahan anakku lo janten, anak-anakku lo ya Allah jadi anak yang pinter, anak yang solih. Tapi anak pinter, anak solih tidak bisa bim salabim, tidak bisa abrakadabra. Tapi ada sebuah proses, dan proses itulah yang disebut dengan pendidikan. Kenapa ke pesantren? Pesantren selain sebagaimana yang diceritakan oleh Ki Warisi tadi, kurang lebih 3 abad pondok pesantren ini berdiri. Tetapi ingat bahwa pondok pesantren mampu menyerap apapun yang ada di sekitar masyarakat, menyerap keinginan umat. Bahwa kehidupan pesantren tidak hanya sekedar mendidik umat ini dekat kepada Allah, tetapi bagaimana membangun relasi kemanusiaan, membangun kebaikan di antara sesama. Karena pesan utama dalam Quranul Karim bukan hanya sekedar salih di hadapan Allah, tetapi baik di antara manusia yang kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ada orang yang berkata, enggak apa-apa dipandang buruk sama orang, yang penting baik di sisi Allah. Enggak bisa seperti itu Pak. Kita masuk surga enggak lewat jendela Pak. Mergo napa? Kulo kali jenengan sedanten niku masuk swarga, melepet nang swarga mesti lewat pintu Pak. Pintunya itu yang pegang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pegang kuncinya surga Rasulullah. Ya mesti segala sesuatu yang berkaitan tentang nilai keagamaan mesti ikut kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bertemu dengan Nabi Pak, tetapi Nabi mewariskan sesuatu. Mewarisi Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tidak bisa kita baca dengan begitu saja. Karena sesungguhnya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Innama warrathul ilmah. Akan tetapi para nabi dan rasul mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, rawahu Tirmidzi. Akan tetapi Rasulullah dan para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan bagi dirinya, maka sesungguhnya dia mengambil bagian yang sangat besar. Kita tahu Pak, bahwa secara ekonomi Parit Adam dan sekitarnya ini, insya Allah banyak tiang Parit Adam nih. Beni tiang-tiang jak madhura Pak. Mipah tiang sesogi. Tiang niku kalau dalam bahasa Jawa yang halus itu orang Pak, manusia. Kalau manusia atau orang-orang Parit Adam itu hanya mengambil warisan tanah, dia tidak mengambil bagian yang banyak. Tetapi bagian yang banyak dari warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu.
Kita tidak langsung berguru kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada muridnya yang kenal dengan sahabah. Sahabah wafat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in wafat punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sampai hari ini sampai kepada kakek Dahlan. Kakek Dahlan sampai kepada putra-putra ini pun. Sampai kepada kita semuanya. Berarti apa yang mau saya jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini? Berbahagialah mengambil bagian ilmu itu. Kita berguru kepada guru yang baik, yang salih, yang memiliki sikap tawadhu. Karena salah satu tujuan dari pondok pesantren ini didirikan bukan hanya membentuk manusia-manusia yang alim, manusia yang pintar dan hebat, tetapi mengajarkan sikap ketawadhuan sebagaimana tawadhunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, dan rendah hati itu pasti dimiliki oleh para ulama, para kiai dan para ustadz yang mendidik kita. Barang siapa yang bersifat tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi barang siapa yang bersifat congkak, angkuh dan sombong, maka Allah akan menghinakan dirinya baik cepat ataupun lambat. Maka para jamaah ingkang kula muliakan sedanten, para tretan, para kaum muslimin sedaya sedanten kula mulyakake, para rabu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dari tadi saya nggak pakai kursi, pakai mustain? Tambah panas Kiai, tambah celeng lagi saya ini. Ibu oh iya, kok bini saper wah. Ibu, nanti kalau anaknya sampun wisuda, sudah selesai di wisuda, sampean datengin gurunya. Selain berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada guru-guru itu penting. Kenapa Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? La yaskurullah man la yaskurun nasa. Manusia itu tidak mungkin bisa berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusianya. Lah bagaimana mungkin kita berterima kasih kepada Allah sementara kepada orang lain enggak terima kasih? Ada yang bilang yang penting baik bagi Allah, manusia itu urusan apa? Enggak Pak. Kita itu mesti baik di antara manusia karena akan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Orang yang hatinya dekat kepada Allah akan dekat kepada manusia. Ini kan ada fenomena yang aneh. Ada waktu sholat dia paling khusyuk, paling tawadhu, paling tadarruk, paling sempurna sholatnya. Tapi ketika keluar dari masjid nggak mau ketemu sama tetangga, itu aneh. Nggak mau senyum sama Kiai Mustain, bahkan nggak mau salaman sama Kiai Mustain. Alasannya satu, Nabi tidak pernah salaman dengan jamaah. Waduh, pripun niku Pak. Kula ini kejadian gatos napa tuh. Jadi saya bingung, ini sampean ngajinya di mana? Mosok dengan Allah saja yang baik, tapi dengan tetangga sampean nggak baik. Ya ampun, nggak apa-apa sampean kalau sama Allah baik, sama manusia nggak baik nggak apa-apa. Nanti kalau mati berangkat sendiri ke kuburan. Ada orang yang selalu sholih taat, sebelum adzan dia datang ke masjid, terburu-buru dia datang ke masjid, nunggu waktu sholat. Bagus kata Nabi. Tapi ingat selepas sholat ada orang di sekitar sampean. Jangan merasa bahwa sampean paling sholih. Boleh jadi kesolihan sampean karena orang di sebelah sampean yang mendoakan ketika sampean tidur. Sampean jangan ngerasa paling baik di hadapan Allah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap dirimu paling suci kata Allah. Allah yang paling tahu siapa yang terbaik di antara kalian. Yang paling takwa bagi Allah itu Allah yang tahu. Saya kadang-kadang mau salaman sama yang sebelah. Ini bukan mau curhat, Pak. Cerita saja, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya mestinya habis sholat kan lebih sholih, Pak. Lebih baik kepada sesama manusia. Mau salaman nggak mau, Pak. Hanya teman saya nanya, Pak Yai,
Perasaan barusan yang dekat Pak Yayi nggak mau salaman. Iya, mungkin karena Covid. Ini tahun 2023 Pak Kiai, Covid udah selesai. Iya, tapi alhamdulillah juga. Berarti dia sadar saya sehat, dia yang sakit. Nggak mau nularin penyakit. Tapi begitu terus habis sholat. Akhirnya saya tanya sama dia, Mas, pergi Mas. Ya Pak. Sampean Muslim? Ya Muslim dong. Jangan ngegas Mas, jangan ngegas, duduk saja baik-baik. Saya cuma nanya yang benar sama sampean nih gitu. Kenapa sampean nggak mau salaman? Oh Nabi itu nggak. Oh Mas, jangan cerita Nabi Mas. Nabi itu Nabi itu waktu ngendikan Mas. Waktu Nabi menikah adebu lembut Mas. Rasulullah itu tidak pernah mengangkat suaranya. Wah, sok sampean baru sunat aja langsung ngegas Mas. Wah, Nabi tidak mencontohkan. Baik. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi waktu sholat duhur di satu tempat dalam kondisi yang sangat panas ketika medan peperangan, Nabi dengan beberapa sahabat itu sholat duhur. Kemudian selepas sholat duhur, Nabi memperkenankan mencium tangannya sehabis sholat Mas. Kenapa? Karena sahabat mengatakan betapa lembutnya tangan Nabi seperti kapas dan begitu dinginnya tangan Nabi sebagaimana dinginnya es. Lah sampean ini keliru baca kitab kayaknya Mas. Atau jangan-jangan sampean ini nemu di jalan. Gurunya sampean ini jangan-jangan saya di YouTube Mas. Ya sampean itu mesti berguru kepada kiai, berguru kepada ustadz yang ada di pesantren. Karena sampean biar talaki, ketemu langsung Mas. Jadi riwayat yang sampean dengar ini enggak asal-asalan. Ada orang yang jadi salih ketika di masjid, dia paling taat di masjid. Tapi setiap pulang dia tutup pintu, tetangganya nggak tahu apa yang ada di dalam. Fenomena ini muncul di bangsa ini Pak. Seakan-akan bahwa kita ini masih masa jahiliyah. Wah, berhubung saya ini wong Madura Pak, wong Jawa Timuran, saya bilang jahiliyah cetek aja. Jahiliyah dasmu gitu. Orang Indonesia ini dari abad 15-16 sudah dididik Islam Mas. Yang dibawa oleh para kanjeng Sunan. Kenapa kemudian corak keagamaan di Indonesia ini berbeda dengan di beberapa tempat di negara lain? Karena para ulama, para kanjeng Sunan dulu ketika menyebarkan, mendakwakan Islam di bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia ini baru lepas dari pengaruh Hindu dan Buddha. Pengaruh kebudayaan begitu kuat melekat di tengah-tengah umat. Tapi bagaimana caranya agar para kanjeng Sunan ini mendakwahkan Islam di tengah masyarakat yang baru keluar dari Hindu dan Buddha? Mereka mau menerima ajaran Islam secara bertahap. Maka ada istilah dalam bahasa kita, nguri-nguri budaya. Menghidup-hidupkan budaya. Selagi budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan, tidak keluar dari konsep-konsep agama, oleh kanjeng Sunan masih diambil kemudian dibenahi. Berapa menit lagi Hat? Ya lanjut dan apa Pak? Panas ya Pak, ya tas nih Pak. Makanya sambutan ke Barizi tadi sebentar Pak. Oh iya, kurang 2 menit boleh kok. Saya pernah ada cerita Pak, karena mbah kula niku asli Madura Pak. Mbah kula yang dari abah saya itu kan asli Madura. Jadi saya tahun 90-an pulang pesantren. Karena saya berangkat pesantren tahun 87 kurang lebih. Saya pulang kula Peleman, ketemu sama mbah putri saya itu. Lah kebiasaan wong Madura niku kan selalu berrebeh. Paham rebeh ya? Rebeh itu kalau dalam bahasa Madura itu istilahnya, kalau dalam bahasa agama itu sedekah. Tapi karena orang Madura itu kan tidak mau melepaskan identitas budayanya, akhirnya dia menggunakan kata rebeh. Tapi oleh para ulama tidak dilarang. Sing penting tujuan utamanya adalah mengikuti sunnah kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi sampailah saya ke rumah Mbah itu kalau tidak salah bulan Muharram. Bulan Muharram itu di budaya Madura dikenal dengan tacin resem. Tahu Pak? Tahu Bu sampean tacin resem itu? Ada berese, ada kacangnya, ada kacang hijau, ada telana. Jadi kata Mbah saya begini, Cong, dua akhir rebe. Rebe apa Bah? Rebe tacin. Saya ini ngolok-ngolok Mbah ke Mustain. Anu Bah, dalam kitab tak ada rebe. Dalam kitab tak ada tacin. Mana sembahu lah Pak? Mun beda tacin dalam kitab tak ning baca cong tar celater. Ketawa saya dalam hati. Loh, sampean kok marah Mbah? Kaki ngaji ke siapa cong? Padahal kiai dan ulama yang saya datangi, saya ngaji ulama besar. Mbahku lembutan percaya Pak. Aja benih salah guru aja, salah kaki aja. Nah katanya Mbah, bukan salah gurumu, cuma kamu salah menerjemahkan bahasa gurumu. Kan bener Mbak, maksud saya itu ngolok-ngolok Mbah. Nek dalam kitab apapun, mulai dari kitab yang paling rendah sekalipun, dari kitab asas sampai yang paling dalam itu enggak ada bab rebe. Ya tak akhirnya nemu cong, mun pas bedetacin dalam kitab, adar jelatir cong. Maki kiai ini tak tahu maca cong, patacin kapi lagi joy. Lah maksud Mbah kula ini ke saya Pak, bahwa maksud Mbah soal bahasa apapun di dalam hal amaliyah selagi bukan hubungannya dengan ubudiyah, ya biarkan saja. Toh itu tidak akan merusak tatanan syariah, tidak merusak tatanan fikih. Fikih itu sudah ada aturannya sebagaimana terambil dari nilai-nilai Quran. Penjelasan ulama akan menjadi berbeda. Kenapa? Cara mengistimbatkan dan istidlalnya beda. Kita ini adalah semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Fikihnya dalam Ahlus Sunnah ada 4. Ada yang mengikut kepada Imam Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan Hanbali. Dalam masalah tasawuf kita ikut kepada tasawufnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kadang-kadang ini kita menjadi lupa bahwa sesungguhnya dalam nilai-nilai hukum itu ada esensi besar. Kenapa kemudian Imam Malik berbeda dengan Imam Maliki berbeda dengan Imam Hanafi? Padahal Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik di Madinah. Tapi selepas itu Imam Syafi'i masih berguru kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Saibani. Ada 2 pemikiran imam yang mempengaruhi pikiran Imam Syafi'i secara intelektual, secara keilmuan. Siapa yang pertama? Imam Maliki. Yang kedua Imam Hasan Saibani yang merupakan murid dari Imam Hanafi langsung. Tapi berbeda ketika memfatwakan hukum. Dan samping itu Imam Maliki punya murid yang terbaik namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Dalam hal tertentu ternyata Imam Hambali berbeda dari gurunya yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Keilmuan itu penting Pak. Dan ketika dalam ilmu itu sudah sesuai alurnya, kemudian muncul perbedaan di dalam masalah istinbat dan istidlal, tidak menjadi persoalan. Ada yang sholat pakai kunut, ada yang tidak, ada yang kunutnya musiman, dan itu Ustadz Rubai Aziz. Kalau musim paceklik, tapi sudah syukur udah diangkat Ustadz ya, barusan diangkat jadi kepala min 2. Kalau zaman masih susah kunut nazilah terus beliau. Sholat zuhur pun masih kunut nazilah. Nah ini penting bagi kita Pak. Ini kan rata-rata tidak satu pesantren kita. Ada yang dari Peloso, ada yang dari Malang, ada yang dari Madura, ada yang dari Sidogiri, ada yang dari Lirboyo, saya Bogor dan Jakarta. Berbeda itu biasa. Tapi nuansa perbedaan yang penting itu ilmiah di dalam Islam itu tidak masalah. Tapi bagaimana caranya kemudian ketika ilmu ini kemudian bisa kita satukan dalam langkah bersama, ini cantik.
Nahdlatul Atfal, para guru-guru yang mendidik di sini beda-beda. Latar belakang pengetahuan pesantrennya tidak sama, tetapi akan bertemu di satu simpul, satu titik yang sama, adalah bagaimana Islam ini dapat terus tegak dan lurus disiarkan melalui lembaga pondok pesantren yang bernama Nahdlatul Atfal. Tidak penting dari mana kita berasal, dengan berbagai macam latar belakang pengetahuan, tetapi bagaimana agar kemudian kita punya himmah, punya ghirah yang sama, yakni memperjuangkan agama Allah, menegakkan syariah agama Allah melalui pendidikan, yakni di pondok pesantren Nahdlatul Atfal yang ada di Parit Adam ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa waktu yang lalu ada video saya yang sangat viral itu, dan itu disebarkan di berbagai macam channel itu. Ada belasan juta yang nonton dari berbagai channel ketika saya ceramah di salah satu kantor di acara halal bihalal. Pro kontra, Pak. 70% mendukung, 30% itu menghina. Tapi bagi saya nggak masalah, karena yang saya sampaikan itu adalah pandangan Islam menggunakan terminologi Quran terhadap Injil, dan Injil memandang Islam. Protes, wah ustadznya liberal, ya terserah. Ustadznya terlalu berpikir bebas, terserah. Saya hanya menggagas satu pikiran sesuai dengan pesan dan dawuh guru saya. Bangunlah jembatan, tapi jangan membangun tembok. Itu mbah saya. Guru saya pun sama nasihatnya, Cung. Nak, Cong, bangunlah jembatan, karena jembatan mampu menyatukan sesuatu yang terpisah. Tapi jangan pernah membangun tembok, karena tembok akan memisahkan sesuatu yang sudah bersatu. Makna sederhana yang saya ambil adalah persoalan mereka berbeda iman dengan kita urusan masing-masing, Pak. Karena ternyata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah itu bukan hanya sekedar untuk membangkitkan semangat jihad dan perjuangan Islam semata, tetapi Rasulullah ingin membangun sebuah peradaban manusia yang lebih baik dan sempurna. Yang tinggal di Madinah bukan cuma umat Islam saja pada masa Nabi. Ada orang Yahudi, ada Bani Qudha'ah yang luar biasa dari kaum Yahudi, ada kaum Aus dan Khazraj yang permusuhannya luar biasa, ada kaum muslimin, bahkan banyak orang yang tidak punya Tuhan sama sekali ada di Madinah. Tapi Nabi menerima mereka semuanya dalam konteks kemanusiaan. Hari ini kita berbeda dengan tetangga, kadang-kadang jadi musuhan. Kalau saya ingat bab tahlil tadi, saya selalu ketawa itu, Pak. Ya? Karena kalau sudah bicara tahlil, orang-orang itu kan memandang kita apa gitu. Saya dulu perokok, Pak. Sempat istirahat 5 tahun, baru berapa bulan ini saya merokok lagi. Ada yang merokok, Pak? Ya monggo teruskin aja dulu, Pak. Terusin aja dulu. Kenapa saya kembali merokok? Karena saya dibilang sudah keluar dari NU. Ustadz, saya sudah nggak ngerokok ya? Iya, jadi Muhammadiyah. Kenapa? Karena sudah nggak ngerokok lagi. Padahal saya hari ini baru tercatat sebagai Wakil Khatib Syuriah PWNU Kalimantan Barat. Jadi katanya temen, udah ngerokok lagi. Kenapa? Biar tambah NU. Sebab kalau selama ini yang dipahami oleh masyarakat kita, oh udah nggak ngerokok berarti udah pindah Muhammadiyah ini. Bukan itu persoalannya, Pak. Bukan itu persoalannya. Yuk, mari kita bersama-sama, apalagi sebagaimana disampaikan oleh Gus Warizi tadi, membangun pondok pesantren ya karena ada kiai, ada pendidik, ada santri dan wali murid. Monggo bareng-bareng. Saling punya kepedulian. Kalau bapak jaga anak di rumah tidak akan sanggup 10 jam, Pak. Sanggup nggak jaga anak 10 jam? Sanggup tidak? Tidak akan sanggup. Tapi pondok pesantren mampu menjaga 24 jam kali 6 tahun. Sanggup, Pak. Kalau bukan orang sabar, kiai ini nggak mungkin bangun pesantren, Pak.
Sebab kalau dipikir-pikir, saya punya guyonan dengan teman-teman alumni Timur Tengah itu. Kiai Indonesia ini paling sabar. Kenapa saya katakan paling sabar? Kalau punya santri 1000, yang lulus tahun ini 100, berarti yang diambil yang pinter-pinter 100 pulang. Yang sudah pinter, yang sudah hebat pulang, Pak. 1 minggu setelahnya dikirimi lagi 100 orang bodoh. Orang bugeng ya pakai rem pole. Nih kak kiai si bugeng, pakai rem 100. Saya terpentre pondut pole. Saya bugeng deseng pole. 36 tahun Pak. Nahdlatul Atfal masih sabar. Saya aja Pak ngajar anak saya yang paling kecil ini, Ziyad ini. Anak saya yang paling kecil ini ikut terus kemana-mana Pak. Antara dua, biar mampu mengikuti jejak saya kata ibunya. Saya mulai paham mengikuti jejak saya berarti memata-matai saya. Takut kata Gus Warisi, sen kiri belok kanan. Anak saya ikut kemana-mana terus Pak. Ternyata istri saya pinter Pak. Hebat perempuan itu. Walaupun anak saya yang paling kecil Ziyad ini selalu bilang, makhluk paling membingungkan di atas dunia ini adalah perempuan. Coba saya tanya sama ibu. Bu, ibu, uang suami uang, tuh kan, uang istri uang, tuh, bingung nggak Pak? Saya ulangi Bu, biar jelas bapak-bapaknya Bu. Uang suami uang, uang istri uang, Pak. Maka sampean mesti pinter-pinter ke mustain. Ini sudah pernyataan sikap dari perempuan-perempuan ini. Yang paling unik lagi waktu suami disuruh pasang gas LPG. Bang, pasangin gas. Kenapa kata suaminya? Takut meletus. Loh, kalau takut meletus mestinya yang disuruh bukan suaminya. Ini maksudnya apa coba? Coba dipikir-pikir. Kenapa nggak pasang sendiri? Takut meletus Mas. Lah nanti kalau meletus ya kan sampean yang kena Mas. Lah kalau ku mati kan kawin lagi Mas. Cetek aja. Coba yang mesti yang bijak itu kalau takut meletus ya mbok siapa kek yang dipanggil ngoten toh Bu. Bukan malah suami yang dikorbankan. Makanya kata anak saya, kalau dapat uang dari teman-teman, Bang Ziyad, uangnya kemana? Jangan kasih tahu Umi katanya. Kenapa Bang? Saya simpan sendiri, Bi. Karena saya tahu bukan ngajarin anak saya bohong, enggak. Bagi 2 Bang, sip. Kalau ketahuan Umi kenapa? Itu kalau dikasih ke Umi, investasi bodong. Kalau Umi minta uang ke saya, Bi, alasannya satu, ditabung ya Bang ya. Kalau 1 tahun uang saya itu banyak di Umi Bi, tapi 1 rupiah pun tidak pernah kembali ke saya. Berarti kan investasi bodong Pak ya. Maka bapak-bapak harap paham Pak. Karena ibu-ibu zaman sekarang ini luar binasa Pak. Luar biasa Ibu. Luar biasa ibu-ibu, istri-istri kita ini pinternya nggak ketulungan Pak. Jadi kenapa hari ini saya selalu pakai songkok putih Kiai? Karena saya sebenarnya itu dari kecil senengannya pakai songkok hitam. Karena nasihat dari almarhumah Umi saya, Cong, kaki aja kolen celeng. Kenapa micak songkokan pote? Kenapa mi katela aja celeng? Songkokan celeng boy. Jadi saya dari kecil pakai songkok hitam, Ustadz Sa'i. Nah ternyata itu masalah untuk saya. Suatu hari saya simpan uang 300.000 di songkok hitam. Sekalian saya ngetes istri saya ketajaman hidungnya. Saya kalau pulang pengajian Pak Yai, kalau ya bulan-bulan tertentu itu hampir tiap hari saya itu pengajian entah di Kalimantan Barat atau ke beberapa negara. Yang lucu dan unik kalau sudah bicara amplop, perempuan itu di dunia manapun penciumannya terhadap uang sama. Saya tes malam-malam, pulang jam 1, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebelum masuk rumah, saya selepin 300.000 di songkok hitam.
Saya pengen tahu istri saya punya penciuman bagus apa tidak. Dah selesai, istri saya jam 1 mungkin karena ngantuk nunggu saya. Itu ajaibnya, Bu. Mata masih tertutup tapi tangan begini. Amplop namanya. Apa Mi? Amplop. Besok amplop. Ya udah saya kasih. Saya berharap sama Allah yang ini enggak ketemu. Mudah-mudahan enggak ketemu. Sudah saya bacakan ayat kursi 7 kali. Sampai kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim 11 kali. Bes aman. Atas izin Allah, subuh-subuh istri saya sudah berdiri di samping saya. Bangun. Bangun. Saya sudah sholat subuh, bangun. Saya sudah sholat subuh, bangun. Dia bilang bangun, tapi tangan kanannya pegang songkok, yang kiri pegang uang saya. Dia tanya, ini uang apa? Ini uang apa? Saya nggak bisa jawab, Pak. Saya seperti diinterogasi oleh Densus 88 anti teror. Bangun. Apa Mi? Ini uang apa? Saya bilang itu uang sial. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu. Lah kalau jenengan mau belajar monggo. Ke Mustain boleh coba pagi ini. Insya Allah masuk rumah bunyi tit, 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 tit. Berdiri di situ. Lie detector. Tes kebohongan. Ini perempuan luar biasa, Bu. Dan saya lihat yang hadir itu seperti ini sepertinya ini. Maka yang paling akhir, Bu, jangan lupa doakan anak-anaknya. Bukan buka kartu, Pak. Sekaligus meluapkan kekesalan saya sebenarnya. Jadi para ibu ya, anaknya masuk pesantren doakan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Sebab berangkat ke pesantren kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, orang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam beragama. Artinya apa? Tujuan anak panjenengan ini pun datang ke tempat ini tidak ada lain adalah li talabil ilm, untuk mencari ilmu Allah. Tujuannya apa? Li izalatil jahl, untuk menghilangkan kebodohan. Setelah hilang kebodohannya, tahu bagaimana bertuhan, tahu bagaimana beragama, tahu bagaimana hidup. Limardatillah. Tujuannya adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampean enggak bakal rugi. Sampean enggak bakal rugi. Saya sampai kasih contoh yang paling mudah. Kalau kita masukin anak ke lembaga kursus belajar bahasa Inggris, 1 bulan itu bayarnya 300 sampai 400 ribu. Itu pun hanya pertemuan 4 kali seminggu. Sebulan berarti cuma 16 kali. 16 kali itu. Bayar per bulan 450 sampai 600 ribu. Hanya untuk bahasa Inggris. Belum yang bahasa Arab. Nah ini yang susah nanti bahasa Madura ini. Sebagaimana yang digagas oleh Gus Warisi nanti. Kenapa harus pakai bahasa Madura? Biar nanti pulang ke daerahnya tidak melupakan bahasa asal. Nah, saya kenapa pakai bahasa Jawa? Karena saya pernah ngaji di Jawa. Kenapa pakai bahasa Sunda? Karena istri saya orang Sunda. Kenapa biasa saya pakai bahasa Sumatera? Karena saya biasanya juga ceramah di Sumatera. Biasanya saya pakai ceramah di beberapa daerah Sumatera. Kenapa saya biasa pakai berbahasa Melayu yang totok? Karena biasanya saya ceramah di Malaysia setiap akhir bulan. Di akhir bulan saya ke Malaysia. Jadi suatu waktu awal mula cerita saya nyampe tak Malaysia tu, orang Malaysia kaget semua. Tuan Guru ni nampak orang Kuala Lumpur ni, kata dia. Saya kata dan betul, saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bahasa Madura itu kan jelot, Pak. Fasih betul Tuan Guru ni. Saya bilang. Dia tak tahu, Pak. Sebelum saya berangkat Malaysia, nonton filem Upin Ipin 4 bulan saya. Dengan anak saya yang kecil lagi. Maka saya sampai sana, orang Malay itu kaget, kagum semua. Luar biasa Tuan Guru kita ni. Habis dia lah bahasa Malaysia ni. Dia tak faham. Dari pagi, siang, sore, malam 4 bulan saya nonton filem Upin Ipin. Dari situ lah memang saya yakin dengan Allah. Ya Allah, ternyata belajar bahasa itu penting, ya Allah.
Jangan sampai cerita orang naik haji, naik umrah. Kejadian tuh Mas Ubay yang kemarin tuh Mas Ubay. Saya ke Makkah, tapi Mas Ubay duluan, saya nyusul 2 hari setelahnya. Ada jamaah saya dari Ternate, Maluku. Dia tanya kan saya, Tuan Guru, boleh saya belajar, bisa saya belajar bahasa Arab? Oh boleh, boleh sangat saya bilang. Tapi saya bilang gini, orang sini nih, orang Makkah nih, rata-rata pedagang, para tujar tuh, orang pedagang dia sekitar kota Makkah nih, di daerah Misfalah dan sekitarnya tuh, udah pakai bahasa Indonesia semua. Tak apalah, sekalian buat gaya, kata dia kan. Dia nanya satu, Guru, kalau bahasa Arabnya berapa? Saya bilang kam. Oh, kam. Yang dia ingat cuma satu, Ustadz Hamid. Kam. Pucuk dicinta ulam nanti bah. Masuk dia ke toko tu, langsung pegang sorban. Kam. Arab pun bingung. Nampak muka bukan Arab tapi bahasa Arab. Kam. Dijawab sama yang jualan. 10 rial. Kam. 10 rial. Kata yang Arab. Dia masih berkeras pakai bahasa Arab. Kam. Akhirnya Arabnya bilang 10 rial. Bingung dia. Aduh. 10 rial berapa ya? Berapa saya nak nawar, kata dia kan. Akhirnya dia bingung mau jawab. Tak dijawab bahasa Arab, gengsi. Nak dijawab saya tak tahu. Akhirnya dipegang tangan Arab ini, orang Maluku tadi. Dia ingat belajar sholat di surau. Dipegang tangan Arab, maksud dia nak nawar 4 rial. Arba'a raka'atin, kata dia. Arba'a raka'atin halal? Arab pusing. Arba'a raka'atin. Bingung Arabnya. La 10 rial. Arba'a raka'atin. Pura-pura keluar dia kan. Haji, ta'ala ya. 10. La. Arba'a raka'atin. La wallah. 8. Halal? 8 rial? 8 rial? Halal? Kif? Berapa ini ya? Kata dia. Dijawab lagi. La, khalas. 3 raka'atin halal. Arabnya pun marah. Mustaqbilal kiblati. Bahasa itu kan kelihatannya aja yang gampang dan mudah, Bu. Tapi pada prakteknya ini kan, wow, ya Allah luar biasa. Mana yang tadi yang pakai bahasa Mandarin itu? Sampean bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh. You can speak English? Hey, what's your name? What's your name? Wahyuni. Wow. Wahyuni, Bu. Cuma tahu itu saya, Bu. Nah ini penting, Bu. Kenapa kemudian Nahdlatul Atfal kemudian mengelaborasi pendidikan agama yang kuat dan ditambah lagi dengan pengetahuan yang bersifat umum, karena ini untuk kebutuhan masa depan. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, karena juga udara semakin panas dan sepertinya perut juga semakin lapar. Marah apa Pak? Arya lecek lapar lah kalau 11:30 ya Pak. Ya begini, Ibu insya Allah tidak bakal rugi. Insya Allah sampean tidak bakal rugi. Apalagi nanti setelah kita sudah berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harapan kita adalah anak-anak salih yang akan mendoakan kita semuanya. Dan berangkat dari niat dan tujuan yang baik, mari kita bersama-sama menjaga agama ini, paling tidak melalui anak keturunan kita masing-masing. Karena kalau ada orang yang mengatakan menyesal saya dulu tak belajar agama, tidak usah menyesal terlalu dalam. Tapi bagaimana penyesalan itu menjadi sebuah motivasi besar agar anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Antar mereka ke pesantren, bawa mereka ke para kiai dan para ustadz. Datangi ustadznya, Assalamualaikum Kibarizi ke Mustain, saya titip anak-anak saya. Bagaimana agar anak-anak kita ini dididik dengan pendidikan agama yang baik, lurus dan benar. Agar kemudian nanti pulang ke daerah,
Mereka dapat menyebarkan agama sesuai dengan tingkat ilmu dan pengetahuan mereka. Sebab yakinlah bahwa pondok pesantren itu akan sangat dibutuhkan. Jika zaman dulu pesantren dianggap sebuah lembaga pendidikan yang tidak seberapa dan apalah-apalah, tetapi justru hari ini, beberapa minggu yang lalu saya kedatangan tamu dari Kota Singkawang dan insya Allah itu alumni Malang, Ustadz Asmawi. Ya, Ustadz Asmawi itu kan alumni Malang. Beliau banyak cerita kepada saya. Ternyata sekarang di Kota Singkawang itu majelis-majelis ilmu di masjid-masjid itu para jamaah lebih senang menggunakan kitab kuning. Ya, ini bukan hanya sekedar angin segar, tetapi ini menunjukkan bahwa masyarakat beragama di Indonesia sangat cerdas. Sudah mampu memilah dan memilih mana ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ustadz yang bersanad, yang memiliki keterkaitan secara ilmiah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai masjid-masjid dan majelis-majelis diisi oleh orang-orang yang tidak memahami agama secara utuh. Tapi orang yang bisa memahami agama secara utuh, tempat yang paling tepat hanyalah pondok pesantren. Gak usah khawatir dan gak usah merasa rugi, malah sangat beruntung. Bukan hanya bagi anak. Saya selalu bernasihat kepada anak saya, nak, kalau kamu pintar dan cerdas, yang untung itu kamu. Tapi kalau kamu jadi anak yang saleh, pintar dan cerdas, Abi juga beruntung. Kenapa? Karena nanti ketika Abi sudah tidak ada, kalian yang akan mendoakan Abi. Maka buah yang baik akan dilahirkan dari tumbuhan yang baik. Tetapi tumbuhan yang baik itu tidak akan dapat tumbuh subur jika tidak kita jaga dan kita rawat dengan baik. Sama halnya dengan pondok pesantren. Pondok pesantren tidak akan bisa berjalan terus sendirian, tetapi harus melibatkan orang-orang yang disebut sebagai keluarga pondok pesantren. Keluarga pondok pesantren ada kiai, ada ustadz, ada santri, dan ada wali santri. Inilah yang akan dapat menjadikan agama ini semakin tegak lurus dan syiar agama ini semakin lebih besar dan lebih baik ke depan. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun mungkin tidak terlalu begitu lama, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu dan pengetahuan khususnya bagi para santri. Para santri, banggalah kalian menjadi santri Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal yang hari ini berulang tahun yang ke-36. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Atfal. Terima kasih. Dan sebagai akhir, sebagai hadiah kecil untuk guru mulia kita Kiai Dahlan Hasan dan Kiai Muhammad Darwis Dahlan Hasan, semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya dan Allah berikan ridha untuk beliau berdua, dan mudah-mudahan barokah beliau akan menjadikan kita santri-santri yang saleh, sebab beliau berdua adalah ulama yang baik, ulama yang teduh dan meneduhkan umat. Ala hadhihi niyah bijahi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih terkhusus kepada Kiai Mustain, Kiai Barizi, Ustaz Rubai Aziz, pada Ustaz Hafidh, Ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Haji Ahmad Sai, Ustadz Arianto. Ustadz Arianto ini panitia tapi jauh-jauh ini. Sebentar lagi saya pulang Ustadz. Ustadz jangan jauh-jauh. Daripada saya sakit dengan bini saya Pak Ustadz. Terima kasih, ini guyon saja Pak. Ini guyon saja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Anak-anak kita jadi anak saleh dan salihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.